Selamat datang semuanya, perkenalkan nama saya Valdo Leo dari TI 4409 dengan NIM 1201200000122. Oke, ini saya akan membahas tentang metode Big M, penyelesaian program linear dengan metode Big M. Di sini kita akan membahas kasus design of radiation therapy problem. Nah, jadi ada seorang perempuan bernama Mary. Dia ini mengidap penyakit kanker pada stadium lanjutan. Nah, dia ini secara spesifik dia memiliki tumor ganas pada bagian kandung kemih. Oleh karena itu, Mary ini akan menerima serangkaian proses pengobatan yang dinamakan terapi radiasi. Oke. Nah, tujuan dari rancangan atau desain terapi radiasi ini adalah untuk memilih kombinasi sinar yang akan dipakai ke bagian-bagian tubuh Mary dengan intensitas yang telah dipilih. Kemudian akan dipilih sinar-sinar itu untuk menentukan dosis distribusi yang baik yang akan diterima oleh Mary. Oke, di sini ada tabel ya. Secara garis besar ada areanya yang akan disinari radiasi tadi. Oke. Di sini ada healthy anatomy atau bagian tubuh yang sehat ya, critical tissues atau jaringan-jaringan kritis, tumor region atau bagian dari tumor tadi, juga center of tumor atau pusat dari tumor ganas tadi. Oke, untuk yang kedua ada fraction of entry dose absorbed by area atau fraksi dosis yang akan masuk yang akan diserap oleh area-area tadi seperti healthy anatomy dan sebagainya. Nah, di sini pada kolom yang ketiga ada restriction on total average dosage. Nah, jadi ada batasan untuk total dosis yang akan diterima oleh Mary. Kenapa ada batasan? Karena secara medis itu radiasi tidak terlalu baik untuk tubuh ya. Karena itu akan diminimasi radiasinya. Oke. Nah, kita akan memodelkan dalam bentuk linear programming. Di sini kita menyimbolkan beam 1 atau sinar 1 dengan X1, sinar 2 dengan X2. Oke. Variabelnya X1 dan X2 adalah sinar 1 dan sinar 2. Kita akan meminimasi Z sama dengan 0,4 X1 plus 0,5 X2. Dan pembatasnya ada 0,3 X1 plus 0,1 X2 kurang dari sama dengan 7. 0,5 X1 plus 0,5 X2 sama dengan 6. 0,6 X1 plus 0,4 X2 lebih dari sama dengan 6. Nah, untuk kasus metode simplex pada umumnya ya, kita seringkali mendapati ini tanda pertidaksamaan kurang dari sama dengan, selalu mendapati tanda pertidaksamaan ini ya. Nah, untuk variabel basis yang ditambahkan untuk tanda pertidaksamaan ini adalah plus ya. Untuk tanda sama dengan tidak perlu hiraukan, kita hiraukan saja untuk tanda sama dengan ya, maaf. Dan juga ini tanda pertidaksamaan lebih dari sama dengan ini kadang kita jumpai pada metode simplex. Namun pada kasus ini kita dapati tanda pertidaksamaan lebih dari sama dengan. Nah, untuk tanda pertidaksamaan ini variabelnya yang akan kita tambahkan itu bernilai negatif. Oke. Harus ingat ini bahwa lebih dari sama dengan negatif, sedangkan kurang dari itu positif. Oke, kebalikan ya.
Nah, selanjutnya kita akan memodelkan dalam bentuk standar. Bentuk standarnya seperti ini. Nah, yang tadi saya katakan. Kenapa di sini min X4? Karena tadi tanda pertidaksamaannya adalah lebih dari sama dengan. Oleh karena itu, variabel yang ditambahkan adalah min X4. Nah, untuk variabel non basisnya ini sama dengan X1, X2, nah, dan juga X4. Kenapa X4? Karena syarat dari variabel basis itu harus memiliki koefisien plus atau positif. Sedangkan X4 ini koefisiennya min 1, negatif. Oleh karena itu dia termasuk dalam variabel non basis. Nah, variabel basisnya otomatis hanya X3. Berarti variabel non basis lebih dari variabel basis. Kita tidak bisa menyelesaikan kasus ini dengan metode simpleks biasa. Oleh karenanya kita akan menggunakan metode Big M ya. Nah, metode ini nanti kita akan mengenal dengan artificial variable yang dimana koefisiennya sangat-sangat besar. Oke, kita lanjut. Nah, karena tidak bisa menggunakan metode simplex biasa, kita akan menggunakan metode Big M dengan menambahkan variabel semu atau yang tadi saya bilang variabel artificial variable ke pembatas yang belum memiliki variabel basis. Jadi variabel semu ini Vs ditambahkan ke pembatas yang belum memiliki variabel basis ya. Oke. Jadi di sini kita tambahkan pada pembatas 2 dan 3 karena belum memiliki variabel basis. Oke. Sehingga fungsi tujuannya seperti ini. Nah, kenapa di sini menggunakan koefisien M besar? Karena yang tadi saya bilang artificial variable itu mempunyai koefisien yang sangat-sangat besar. Oleh karena itu kita simbolkan M besar. Makanya di sini kita mengenal dengan metode Big M. Nah, inilah simbol M-nya. Oke. Kita langsung ke iterasi yang pertama. Nah, kita akan menentukan entering variable. Nah, dalam hal ini entering variabelnya adalah pada kolom 1. Entering variable itu ditentukan untuk baris C yang memiliki nilai yang paling negatif atau paling kecil ya. Nah, di sini kita lihat ada minus 1,1 dan juga 0,9 M. Nah, yang paling kecil atau yang paling minus merupakan ini kan, minus 1,1, lebih kecil dari minus 0,9. Karena itu yang menjadi entering variable adalah kolom 1 ya. Oke, selanjutnya kita menentukan leaving variable. Leaving variable ditentukan dari aturan rasio ya, di mana konstanta akan dibagi dengan ini, koefisien pada entering variable. Jadi 7 dibagi 0,3, 6 dibagi 0,5, 6 dibagi 0,6. Nah, hasil yang paling kecil itulah yang merupakan entering variable. Jadi entering variable merupakan didapatkan dari aturan rasio, di mana nilai yang paling kecil merupakan entering variable. Nah, di sini terdapati ini hasilnya yang paling ini masih besar, ini yang kecil. Ini kalau nggak salah hasilnya 10 ya.
hasilnya 10. Nah, sehingga living variabelnya ada di ada di baris yang ketiga. Ini merupakan baris 1, ini merupakan baris 2, ya. Oke. Nah, setelah itu, setelah menentukan entering variable, living variable, kita akan melihat titik temu dari entering variable dan living variable. Ini masih bernilai 0,6. Sedangkan pada operasi baris elementer atau OBE, kita harus membuat 0,6 ini menjadi 1 agar bisa meng-OBE-nya. Oleh karena itu, kita akan membagi seluruh baris 3 dengan 0,6. Oke. Nah, setelah membaginya dengan 0,6, maka di sini hasilnya akan berubah menjadi 1. Ya. Akan berubah menjadi 1 karena 0,6 dibagi 0,6 sama dengan 1. Oke. Nah, kita lanjut. Setelah itu seperti yang tadi saya bilang ya, maaf, kita masih di slide ini. Jadi setelah kita membaginya dengan 0,6 sehingga titik temunya adalah 1, kita akan melakukan OBE, baru melakukan OBE. Nah, caranya adalah ini merupakan baris kunci karena living variable ya. Oke, setelah itu ini merupakan baris kunci. Nah, baris yang ke-1 dan baris yang kedua ini kita buatkan 0 yang ini. Hanya untuk yang ini ya. Hanya untuk yang ini. Oleh karena itu, kita akan menguranginya dengan bilangan itu sendiri, yaitu minus 0,3 B3 plus B1 minus bilangan itu sendiri 0,5 B3 plus B2. Oke. Sehingga nantinya ini akan menjadi 0, ini akan menjadi 0, dan bilangan lainnya akan juga menggunakan perhitungan yang ini. Sehingga nantinya akan berbeda ya. Juga baris yang keempat atau baris C ini kita akan meng-OBE-nya dengan ini ya, 0,4 dikurang 1,1 M dikali B3 plus B4. Oke. Nah, ini nantinya akan menjadi 0 juga. Nah, oleh karena itu, setelah kita meng-OBE-nya dengan yang ini, setiap kolom pada kolom yang pertama atau kolom 1 ini akan 0 ya, kecuali baris 3. Kita langsung ke iterasi yang kedua ya. Sama ya, ini 0, ini 0, ini 0. Oke. Nah, ini berubah menjadi X1. Kenapa? Karena tadi pembatas yang ini atau baris yang ini itu termasuk pada living variable. Oleh karenanya living variabelnya untuk X6-nya diganti dengan X1 karena X1 yang menjadi entering variable ya. Sehingga koefisiennya juga 0,4 karena mengikuti koefisien X1. Nah, di sini kita menentukan entering variable dan living variable lagi. Oke. Di sini entering variable merupakan kita akan mencari nilai yang paling kecil untuk kasus minimasi. Untuk kasus minimasi, entering variabelnya adalah yang paling kecil, itu baris C.
Nah, yang mana yang paling kecil? Yang ini, minus 0,83. Lebih kecil dari minus 0,17. Oke? Sehingga ini yang merupakan entering variable. Nah, leaving variable-nya kita menggunakan aturan rasio dan membagi konstanta dengan dalam hal ini koefisien X4 ya. Nah, 4 dibagi 0,5 sama dengan 8, 1 dibagi 0,83 sama dengan 1,2, 10 dibagi minus, hasilnya akan minus, sehingga yang paling kecil, karena leaving variable harus nilai yang paling kecil setelah dihitung menggunakan aturan rasio. Yang paling kecil ini adalah 1,2. Oleh karena itu, inilah yang menjadi leaving variable. Nah, setelah kita menentukan entering dan leaving variable, kita lihat titik temunya masih 0,8, masih bernilai 0,8. Oleh karena itu kita harus membuatnya 1 ya, dengan membagi baris 2 ya, ini baris 1, baris 2, baris 3. Membagi baris 2 dengan 0,83. 1 per 0,83 B, atau tidak perlu seperti ini, langsung saja B2 dibagi 0,83. Nanti ini akan kita dapatkan 1 sehingga bisa dilakukan OBE. Oke, saya hapus dulu. Setelah itu kita baru melakukan OBE dengan membuat 0 ini dan juga 0 yang ini. Oke, kita akan OBE nya, saya hapus dulu dengan mengurangi minus 0,5 kali B2 merupakan baris kunci B2 plus B1 minus, karena ini merupakan bilangan negatif, jadi saya tidak perlu menggunakan minus, langsung saja 1,67 B2 ditambah B3. Oke, hasilnya pasti ini akan 0, ini juga akan 0. Selanjutnya kita akan lakukan OBE pada baris keempat, di mana ini minus dalam kurung 0,668 kurang 0,83 N tutup kurung dikali B2 ditambah B4. Hasilnya ini akan 0 juga. Oke. Setelah itu kita akan dapatkan iterasi yang ketiga, yaitu seperti ini ya. Nah, kita lihat apakah iterasi ketiga ini sudah optimal dengan melihat bahwa syarat dari kondisi optimal pada kasus minimasi, variabel non basisnya itu harus tak negatif atau 0, juga bilangan positif lainnya. Nah, di sini variabel non basisnya sudah bernilai 0, 0,1 dan 0. Oleh karena itu sudah memenuhi syarat kondisi optimal. Oleh karena itu kita stop iterasinya hanya sampai di iterasi yang ketiga, sehingga kita mendapatkan kesimpulan bahwa X1 sama dengan 12, yang ini X1 sama dengan 12 ya, dan X2 sama dengan 0. Karena X2 itu kita tidak mendapatkan leaving variabelnya sama dengan X2. Oleh karena itu hanya X1 ya yang merupakan leaving variable tadi. Karena itu X2 nya 0. Nah, sehingga nilai Z-nya atau nilai fungsi tujuannya adalah 4,8. Sehingga kesimpulan akhirnya yang kita dapatkan adalah dosis masuk atau
The dose at the entry point for beam 1 atau dosis entry point atau dosis yang akan masuk untuk sinar 1 adalah 12 kilorad atau 12 kiloradian, dan dosis yang akan masuk untuk sinar yang kedua yaitu 0 kilorad atau 0 kiloradian untuk meminimumkan, sehingga entry dose absorbed by the healthy anatomy is 4,8 kilorad atau dosis yang akan masuk yang akan diserap oleh bagian tubuh yang sehat adalah 4,8 kilorad. Ya, sekian dari saya. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Saya cukupkan sekian. Terima kasih.